Hai sahabat Luna Yoga, hari ini saya mau berbagi cerita tentang mandi cahaya bulan. Mandi cahaya bulan adalah kegiatan komunitas Luna Yoga yang diadakan secara online sebulan sekali setiap bulan purnama tiba. Fase bulan purnama itu terjadi tiap bulan. Tanggal dan waktunya berbeda-beda, tentu saja sesuai dengan siklusnya. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan yang terlihat dari permukaan bumi. Nah, waktu setiap fase bulan itu terjadi masing-masing 7 hari atau seminggu, sehingga seluruh fase ini berlangsung selama 28 hari. Tapi lama selang waktu antara 2 bulan purnamanya 29,5 hari. Konfigurasi bulan purnama terjadi ketika posisi bulan terletak hampir segaris dengan bumi dan matahari, dengan posisi bumi di tengah. Perubahan bentuk bulan tersebut disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang mengenai permukaan bulan yang berbeda-beda dalam setiap fasenya. Nah, pada saat bulan purnama, bulan akan tampak lebih bersinar daripada malam-malam lainnya. Bulan adalah satelit bumi. Ia bergerak mengelilingi bumi karena ada gaya tarik-menarik dari planet tersebut. Jarak antara bulan dan bumi bisa dikatakan sangat dekat, yaitu rata-rata sepanjang 384.400 km menurut literatur. Bulan tidak mengeluarkan sinar. Ia memancarkan sinar di malam hari akibat pantulan sinar matahari ke bulan. Nah, jadi sensasi cahaya bulan itu tentu saja tidak sepanas matahari. Jadi sensasinya seperti air mengalir, dingin. Rasakanlah ketika mandi cahaya bulan. Nah, memanfaatkan energi cahaya bulan purnama lewat olah nafas, olah tubuh, dan olah rasa adalah kesempatan berharga untuk mendapatkan energi positif. Bagaimana cara bekerjanya? Proses mandi cahaya bulan purnama itu akan membuat tubuh, pikiran, dan jiwa semakin seimbang dan kuat sepanjang pikiran tenang, hati terbuka, dan tubuh rileks. Jadi cara bekerjanya itu ketika kita bermeditasi, ketika kita berlatih bernafas, gelombang otak kita makin lama akan makin turun dan akan memerintahkan otak kita untuk menjadi lebih tenang. Nah, ketenangan inilah yang kemudian bisa menghirup udara segar dan mengelola energi dari cahaya bulan purnama. Setiap tarik nafas kita rasakan sensasi udara yang masuk dan juga sensasi dari dinginnya air mengalir dari cahaya bulan. Nah, proses ini akan menyembuhkan stres, kecemasan, kepanikan. Jadi proses ini akan memberi kekuatan daya tahan tubuh dan daya dorong untuk menyembuhkan dan memberi perlindungan diri. Nah, energi ini sangat kuat sehingga penting untuk mengarahkan energi kita pada niat yang positif. Menghadirkan cahaya ilahi di setiap nafas. Olah nafasnya, selaraskan nafas dengan pikiran, hati, dan tubuh. Bawa masuk ke dalam diri sambil bermandikan cahaya bulan. Sahabat Luna Yoga, mari kita dengarkan testimoni dan pertanyaan dari para peserta yang ikut mandi cahaya bulan di komunitas Luna Yoga. Selamat menikmati. Yes, thank you semuanya. Yes, gimana sensasinya? Ini saya pengen tahu nih teman-teman yang baru mandi cahaya bulan. Apa sih sensasinya cahaya bulan? Ada yang mau ngasih respon nggak? Atau siapa tahu ketika menutup lubang hidung kiri dan kanan ada yang merasa yang lebih mampet kiri atau kanan? Atau dua-duanya? Widih, Widih, mampet yang kanan. Tadi pagi pas latihan panggulmu yang kumat kanan apa kiri? ini kanan sih agak sakit. Ya kayaknya gitu sih. Panggul mana? Pinggul apa piriformisnya? Yang aku dulu pencet juga, yang di multifidusnya yang dekat tulang ekor, ya dekat tulang ekor ya. Yes, kalau gitu sih pertama Wit harus membuka sumbatan lagi yang sebelah kanan ya tadi ya.
kanan. Terus kalau udah pas nafas samain yang di nadi sodana yang tadi ditutup yang supaya kanannya terbuka itu. Iya sih, tadi Dilamain. yang terakhir aku agak konsen di situ. Agak berkurang dikit sih. Terus tambahin dengan basrika, biasanya cepet hilangnya. Basrika itu loh yang mampetan. Iya. Ya kan kalau Widi udah ikut aku jadi tahu basrika ya. Jadi nanti dikombinasi sama basrika. Yes. Jadi resepnya nadi sodana, basrika, terus pose-pose panggul. Khususnya yang kanan. Oke, Wid. Thank you. Makasih, Kak. Barangkali yang lain ada sensasi. Aku mau Oh, Sel, gimana Sel? tadi pas awal-awal nafas yang hidung itu muka Yes. aku kayak nyut-nyutan gitu kepala sama muka kayak berdenyut gitu dan mual. Waktu ditutup lubang hidung, Kiri tutup kiri. Berarti kanan yang dibuka. kiri ya kanan yang dibuka. Kamu waktu itu yang sumbatan di leher yang di levator scapula tuh kanan kiri ya? Kiri. Yang sekarang kamu justru kanan yang kerasa berat. Enggak, yang kiri lebih berat teh. Kalau nafas dari yang dua tadi, yang kiri lebih Berat. Lebih berat. Nah, tapi sekarang habis itu udah ringan. Sekarang nafasnya semuanya ringan, mukanya juga badannya jadi ringan banget. Oh ya syukurlah, alhamdulillah. Ya Sel. Tadi tuh kayak nyut yes, gitu. Karena gini Sel, kamu kan sumbatannya di levator scapula ya, di bahu sini sampai ke atas ya. Itu tuh di situ tuh ada saluran-saluran yang menghantarkan oksigen ke kepala. Apalagi kalau ditutup salah satu. Jadi dia fokus ke situ kan. Sementara kamu sumbatannya tuh di situ kuat banget. Jadi saran aku, kamu kan udah ikut seminggu 2 kali ya, satu lagi nih orbital. Nanti ingetin aku untuk buka sumbatannya ya. Itu nggak boleh kesumbat terlalu lama. Bisa nanti ada apa-apa itu teh ke kepalanya ya. Iya. Jadi nanti kalau ketemu lagi sama aku, ingetin dibuka lagi sumbatannya di daerah leher ya. Iya. Tapi ya meditasi kayak gini sih bagus sih. Itu buat mukanya jadi kinclong kerujut begitu kinclong. Ya Sel, ingetin nanti kalau ketemu di orbital ya. Pak Antono, Pak Dar ya, Pak Dar. Yang sebelah kiri yang rada tersumbat. Kiri. Bapak ini yang sebelah kiri dibuka apa ditutup maksudnya Pak? Yang kanan ditutup, kirinya ada. Oh kanan ditutup, jadi pas kiri bernafas itu berat di kiri. Ya. Oh ya, Bapak ada sumbatan nggak di tubuh bagian kiri? Saya nggak tahu itu sumbatan Nggak apa ya. kerasa? Nggak kerasa sakit apa gitu nggak? Saya ada diabetes. Oh, diabetes. Oke, gini Pak, kalau kiri sumbatan, kalau kiri itu mampet biasanya ada sumbatan di saluran energi itu, jadi memang harus dibersihkan. Terus caranya gimana ya dilatih aja, nanti yang Bapak lakukan ketika tutup mampet itu lebih lama aja. Gitu. Nah kalau diabetes itu posenya pose cakra perut Pak. Cakra perut, jadi pose cakra perut itu bisa yang tadi lutut ditekuk begini, lalu Bapak nafas ke perut gitu. Nanti ketika buang nafas, lututnya diratain Pak, jadi telapak kakinya tuh jejaknya lurus gitu, meluknya tuh meluk lurus lututnya. Nah gitu, perutnya tuh dipeluk. Nah jadi bukan meluk lutut sebenarnya, itu sebenarnya kita mencoba memeluk perut sebenarnya. Lalu nafas gitu, nafasnya ke perut.
Itu salah satu contoh pose perut, cakra perut. Jadi kalau di yoga itu Pak, kalau kita sakit misalnya diabetes, cakranya apa sih? Misalnya cakra perut. Maka kalau kita mau buka cakra perut itu dengan masuk energi lebih lancar, kita harus pakai posenya. Pose itu membuka si cakra perut itu gitu. Nah, pose Bapak berarti pose-pose cakra perut. Nanti saya bantu share di grup ya Pak. Pose-pose cakra perut itu apa aja sih yang bisa dilakukan nanti? Gitu Pak. Oke, sami-sami. Ada yang mau bantu saya jawab nggak ya? Kira-kira sensasinya apa sih tadi ketika pakai pakai energi bulan? Ada yang mau share nggak? Kak, boleh tanya nggak Kak? Boleh. Maria ya? Iya. Kan tadi kan kalau pas ditutup, pas lagi nutup gitu, kan aku kan memang punya permasalahan kan di tulang punggung ya. Pernah patah, sarafnya robek gitu kan. Nah, patah tulangku tuh pengen udah dicabut, tapi kan sudah pakai vertebroplasti. Jadi dikasih semacam Penyangga. cairan untuk enggak pakai penyangga Kak. Kayak cairan, Cairan ya. semacam jadi senyawa sama tulang gitu kan. Nah, ketika kita pas lagi begini nih Kak, ini kadang kan seninya bisa kuat, tapi tulang punggungnya jadi kayak nyeri banget kayak gitu. Nah, larinya itu ke ulu hati. Normalkah gitu kan? Terus yang kedua kan tadi kan udah dua posisi nutup hidung itu. Nah, yang pertama tuh nggak kenapa-napa, tapi giliran yang untuk tahap yang kedua kayak berat gitu loh. Ketika ditutup lubang kanan kiri, maksudnya dua-duanya. Jadi di sini berat, di kiri di kanan pun juga berat gitu. Padahal yang pertama nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, biasa aja gitu. Dan maksudnya yang nadi sodana, kamu nggak apa-apa, yang cakra sodana yang apa-apa gitu? Iya Kak. Oh, yang cakra sodana kamu kesalasa berat? Iya, malah jadi semakin kayak berat banget gitu. Di sininya jadi di sini pun jadi semakin berat, larinya ke tulang punggung. Oke. Itu kayak kamu tuh yang ada masalah kemarin ada masalah tenis elbow ya kamu ya? Oh iya. Kalau kemarin ada ya? latihan tenis. Okay. Kamu kenanya di lumbar, di torak atau di cervical? Torakal 11-12 Kak. Oh iya sih. Jadi gini, tangan itu yang mengatur, ini kan saraf-sarafnya tuh di daerah torak sebenarnya ya. Jadi kalau misal kamu punya problem di situ, ya memang biasanya punya problem di daerah inilah ya. Cakranya di dada sebenarnya kan. Jadi cakra dada itu yang mengatur gerak begini ya. Dan udah gitu kamu ditambah punya tenis elbow. Jadi kita tidak bergerak aja, kita duduk itu punggung menopang kan. Spine itu kerja keras lah untuk menopang. Artinya otot-otot spine-nya juga bekerja keras. Otot spine itu multifidus. Multifidae itu kalau di belakang torak itu ada otot trapesius juga gitu. Jadi sambung menyambung menjadi satu. Di trapesius itu bentuknya kan segitiga. Itu menutupi torak itu. Terus ke sayapnya itu ada bahu bawah. Dari bahu bawah ada tricep. Dari tricep dia ada elbow. Dirimu kan problemnya di tricep dan tenis elbow. Dari tenis elbow kamu masuk ke sini sampai ke tangan gitu. Jadi itu otot itu emang menyambung menjadi satu. Jadi nggak bisa cuma satu bagian aja. Jadi pasti kerasanya kalau kamu gini, itu nyambungnya itu kan tricep ya. Dari tricep bahu bawah, dari bahu bawah trapesius. Dari trapesius kena dia ke otot multifidus. Otot multifidus itu karena spine-nya nggak kuat kan. Multifidus itu fungsinya kayak shock breaker ya kalau di mobil. Jadi dia meredam getaran kita ketika kita jalan, ketika kita lari gitu loh. Dan dia menopang kita supaya spine-nya tuh straight gitu.
Nah, otot multifidus itu harus kuat. Jadi kalau orang yang spine-nya lemah, kan dirimu spine-nya problem. Berarti otot multifidusnya yang mesti dikuatin. Multividae-nya tuh mesti dikuatin. Supaya nggak merembet ke tangan. Apalagi kamu kan main tenis ya. Main tenis itu di sini udah overuse maksudnya overuse kan. Nah, ini tuh harus sering-sering direhatkan. Pakai itu nafas tadi, pakai pose yang pas, otot multifidusnya dikuatin juga gitu. Nanti saya coba kasih ini deh beberapa pose untuk kuatin otot multifidus ya. Oke. Tuh. Nah, kalau aku sih sarannya kalau spine kalau bisa kamu sering direlaksinnya itu dengan pose-pose relaksasi. Jadi pose relaksasi itu tidak ada otot yang diaktifkan kayak tadi savasana. Itu salah satu pose merilekskan spine. Jadi spine-nya tidak bekerja keras. Jadi kamu harus sering merehatkan spine, intinya begitu. Yes, oke? Baik, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Sami-sami. Ini nggak ada yang mau ngasih share ini nih tentang sensasi. Sensasinya pada saat bermandi cahaya bulan. Ayo satu kali terakhir nih, aku penasaran. Ada yang ngerasain nggak sensasi cahaya bulan teh kumaha? Apa rasanya Bu kira-kira tadi? Kerasa nggak? Saya sebetulnya ada masalah di sekitar perut bawah ya. Perut bawah? Ya, jadi dari urin sampai kubiknya tuh sakit kalau pas lagi pengen pipis sama BAB. Jadi tadi itu rasa banget cenut-cenut gitu. Oke. Pas lagi napas perut yang di bawah. Oke. Itu kayak ada kram-kram gitu. Makanya bisa terbanyak yang mana gitu. Ya untuk latihan nafasnya. Karena kan saya punya masalah di bagian bawah, cakra yang paling bawah. Nah, tulang ekor. Tulang ekor. Nah itu kira-kira saya mesti latihan yang mana? Karena saya juga selain itu gampang sekali kram. Kaki. Kram kaki, kram perut. Ya. Nah, apa yang diperpanjang, yang diperlama, yang mana? Oke, fokusnya sebenarnya gini, sepanjang kita tahu cakranya yang mana, maka kita bawa konsentrasi nafas kita ke titik itu. Tapi sebelum itu semua cakra harus dibuka dulu. Jadi tetap semua cakra harus disentuh. Nah ini yang tadi saya sebut listen to your body ya. Jadi ketika kita bermeditasi, duduk biasa, itu sebenarnya kita mendengarkan tubuh, pikiran dan hati. Itu pasti dia akan ngomong gitu. Ngomong itu dengan indikasi itu. Apakah rasa sakit, nyututan, atau tiba-tiba naik. Itu tuh keluar. Nah kalau sensitivitas itu sudah ada, berarti kita tinggal mencoba mengarahkan energi itu ke daerah yang tepat. Jadi memang sudah betul tadi yang dilakukan oleh Ibu. Tinggal nanti sebenarnya ditambah dengan cakra-cakra pose tulang ekor. Cakra pose tulang ekor itu salah satunya standing balance, Bu. Jadi berdiri, contoh sederhana. Ini berdiri ini sebenarnya untuk tulang ekor, pose-pose berdiri begini. Terus kalau mau ditambah, ini standing balance, latihannya gini. Ini kasihnya ke tulang ekor. Ini standing balance juga gitu. Latihannya tuh nah kalau kita yang berdiri begini belum stabil ya pegangan sama tembok atau sama apa gini. Buka. Gitu. Kenapa kaki Ibu sering kram? Kaki Ibu sering kram karena memang cakranya di tulang ekor. Jadi banyak sumbatan. Nah biasanya kram itu juga berkaitan sama di daerah panggul. Biasanya otot piriformis. Jadi bergantung Bu. Kalau Ibu sering kram, kemungkinan saraf siatikanya yang ketekan. Saraf siatika itu saraf terpanjang yang ada di tubuh kita. Tapi saraf siatika itu bisa kejepit di dua sisi Bu. Satu sisi itu di lumbal. Karena memang dia tuh si saraf itu tuh dari lumbal terus kebagi dua ke pantat baru turun ke kaki gitu. Nah jadi bisa di lumbalnya gitu ya, atau bisa ketika dia tersebar di pantat. Sebentar ya. Atau dia ketutup di pantat. Nah kalau ketutup di pantat itu
dia berarti yang neken otot piriformis, Bu. Jadi di otot pantat tuh ada otot yang namanya piriformis. Nah, kalau yang kemungkinan ibunya misalnya ketekannya itu di otot piriformisnya, maka yang dibetulkan adalah otot piriformisnya. Tapi kalau di lumbal berarti kan urusannya spine. Dia biasanya memang tidak bisa disembuhkan total sih, Bu. Lebih mudah kalau dia otot gitu. Jadi bisa ibu yang ketekannya di otot, bisa ibu yang memang problemnya di spine-nya, di lumbalnya. Kalau ketekan di lumbalnya, memang dia nggak bisa diperbaiki semudah tipe otot pantat ya. Cuman dia bisa, asal tadi sama seperti Maria, otot multifidusnya yang menopang spine-nya itu dikuatin. Cakranya sama di panggul, jadi ibu tuh problemnya kayaknya cakranya antara panggul sama tulang ekor. Gitu. Begitu Bu, kira-kira. Jadi nanti kalau ibu mau ikut kelas rutin aja yang nanti ngolah pose-pose. Nanti saya share aja ya Bu. Kelas online saya banyak kok. Ada kelas online yang soft gitu ya, ada yang lebih hot gitu, bergantung nanti ibu butuhnya yang mana nanti. Oke Bu? Ya. Baiklah. Oke, terima kasih. Sami-sami. Ayo ini gimana? Ada yang mau ngasih sensasi nggak? Rasanya panas, dingin, hangat, apa? Kalau saya dingin Bu. Mau Siapa tanya nih? dong dulunya, Amri. Ya, Amri, boleh gimana Bu Amri? Tadi tuh pas meditasi ya, maksudnya pas gerakan-gerakan itu, saya tuh ngerasa perut saya kayak gatal di dalam gitu loh, kayak gatal tapi bukan gatal yang bisa digaruk gitu, tapi kayak yang di dalam gitu loh. Terus jadi makin lama tuh kayak jadi makin kayak kalau statis itu makin ganggu gitu. Jadi kayak apa ya rasanya ya, sensasinya itu ya. Gini, ini apa jawaban yang susah-susah gampang Bu. Jadi gini, tiap orang itu punya sensasi. Jadi ketika kita beryoga healing itu kan sebenarnya yang kita buang itu penyakit ya. Maksudnya penyakit itu penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit tubuh fisik gitu. Nah itu tuh sensasi keluarnya macam-macam. Detox saya nyebutnya ya. Jadi bisa keluar lewat air mata. Jadi orang itu bisa hanya berpose sederhana tiba-tiba nangis. Karena otot itu punya memori. Sama otot paru-paru juga punya memori gitu. Jadi dia harus kalau dia diingatkan kembali terhadap sesuatu yang menyakitkan hatinya, di pose itu yang merangsang si ototnya bekerja kembali, maka ada reaksi gitu, ada respon. Nah responnya tuh beda-beda, ada yang nangis, ada yang pengen muntah, ada yang mual gitu ya, ada yang pengen teriak gitu, macam-macam. Nah respon tiap orang beda-beda, jadi nggak bisa pasti. Ada yang kayak ibu tiba-tiba gatel-gatel gitu ya, gatel-gatel gitu, macam-macam responnya gitu. Dan kalau saya sarannya tiap orang punya jurnal. Jadi mencatat responnya itu di tiap orang apa sih, kalau saya tuh kalau gini tuh sakitnya gini, kerasanya gini gitu. Karena Tuhan tuh maha memberi pertanda. Kita mau sakit tadi dikasih pertanda, cuman kadang-kadang kita deblek aja nyuekin, bener nggak? Nah ini latihan begini sebenarnya membuat kita lebih sensitif terhadap pertanda itu, gitu intinya. Jadi Bu Amri, kalau menurut saya nanti kalau latihan nafas lagi dicatat lagi progresnya. Apakah masih ada gitu ya? Bisa jadi itu sebenarnya sinyal ada yang pengen keluar aja, sesuatu yang negatif, nggak tahu apa ya. Tapi selama kita masih bisa mengontrolnya nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah lah orang kita membanjiri tubuh kita dengan cahaya ilahi, ya nggak mungkin korslet kan? Gitu intinya. Ya Bu Amri, begitu? Itu jawaban yang masih sulit saya jawab, apakah itu teh apa gitu ya, tapi saya hanya bisa menjawabnya bahwa setiap orang sensasinya beda-beda. Ya, tadi ada yang bilang sensasinya dingin, siapa ya? Bu. Oh ya Ita, gimana Tak? Dingin sih kalau
biasa kan panas Bu, berasa panas. Ini kok rasanya dingin. Saya pikir karena di dalam saya pakai AC, tapi ternyata nggak, di dalam badan juga dingin sih, gitu. Oke, yes, good tak. Ya betul. Jadi cahaya bulan itu sensasinya dingin karena dia seperti air mengalir gitu. Nah kalau matahari itu sensasinya panas karena dia api gitu. Nah bintang, lintang itu sensasinya seperti angin meniup gitu. Jadi makanya kalau kita ada panas, kita harus digabung dengan air supaya seimbang, lalu dikipas-kipas sama angin yang di lintang. Jadi kalau cahaya matahari kita makainya sensasinya panas. Kalau kita pakai air, yang sensasinya dingin gitu dengan cahaya bulan. Jadi mudah-mudahan ini jadi pengetahuan sensasi ya, karena kan pengetahuan sensasi itu harus masuk dalam library-nya masing-masing karena rasa. Thank you ya, Tak. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tadi saya kan baru pakai kamera di luar, jadi ternyata ada biar-biarnya. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu di kelas yang lain. Thank you. Dadah. Assalamualaikum. Thank you, bye. Bye. Thank you, Kak. Terima kasih Mbak.